Shalom saudara sekalian, kita bersuka cita hari ini kita kembali boleh bersama-sama beribadah walaupun masih secara online. Doakan terus supaya rencana ibadah tatap muka yang kita akan lakukan di bulan Desember nanti boleh akan berjalan sesuai rencana, khususnya terkait dengan pengendalian jumlah kasus COVID-19 di negara dan kota kita agar tetap rendah seperti sekarang ini. Saudara, ibadah komunal hari Minggu seperti yang kita lakukan sekarang ini adalah sebuah perayaan akan karya keselamatan yang Kristus sudah lakukan bagi kita umat tebusannya di atas kayu salib. Karena itu sejatinya kita melakukan ibadah ini dengan hati yang penuh sukacita karena karya Kristus tersebut. Namun harus kita akui, terkadang kita melakukan ibadah kita tidak dengan perasaan yang demikian. Realita kehidupan seperti pergumulan dan masalah-masalah yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Entah itu masalah keluarga, pekerjaan, usaha, keuangan, pergumulan pribadi dan lain-lain terkadang menekan jiwa kita sedemikian rupa sehingga walaupun secara fisik kita mengikuti ibadah ini, tapi hati dan jiwa kita terasa begitu berat waktu kita beribadah. Tanpa bermaksud mengecilkan persoalan-persoalan hidup yang sekarang setiap masing-masing kita sedang alami, mari kita fokuskan hati dan pikiran kita pada saat ini untuk beribadah menyembah Dia, Allah Tritunggal yang telah memilih dan menyelamatkan kita, karena yang Dia inginkan waktu kita beribadah kepadanya adalah dengan seluruh keberadaan kita, hati, jiwa, dan pikiran kita. Mari kita akan masuk dalam ibadah ini, sebelumnya kita akan membukanya di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih kalau hari ini kami masih boleh beribadah secara online. Kami berdoa kiranya Tuhan akan pimpin ibadah ini dari awal sampai akhir, dan biarlah melalui ibadah ini kami boleh secara aktif mengikutinya, dan ini menjadi satu perjumpaan pribadi kami dengan Allah masing-masing kami melalui ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami membuka ibadah ini. Amin. Ayat panggilan ibadah kita hari ini terambil dari Ulangan 26 ayat 17 sampai 18. Demikian firman Tuhan, mari kita sama-sama akan membacanya. Engkau telah menerima janji daripada Tuhan pada hari ini, yaitu bahwa Ia akan menjadi Allahmu dan engkau pun akan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada ketetapannya, perintah serta peraturannya dan mendengarkan suaranya. Dan Tuhan telah menerima janji daripadamu pada hari ini bahwa engkau akan menjadi umat kesayangannya seperti yang dijanjikannya kepadamu, dan bahwa engkau akan berpegang pada segala perintahnya. Besar setiamu Allah Bapa-Ku, besarlah kasih-Mu berkelimpahan, tiada kurang dan tidak berubah, sempurna dan kekal selamanya. Matahari serta bintang dan bulan menyaksikan kesetiaan Tuhan. Musim menuai dan musim apapun menyaksikan kasih setiamu. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi nampak rahmat baru. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku.
Tuhan menghiburkan, kekuatan dan pengharapan tiap hari. Berkat berkelimpahan ku alami. Besar setiamu, besar setiamu. Tiap pagi nampak rahmat baru. Segala yang ku perlu telah kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand has provided. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness, great is thy faithfulness, Lord, unto me. Saudara, dalam ayat panggilan ibadah tadi, kita membaca peringatan yang Musa berikan kepada bangsa Israel sebelum mereka memasuki tanah Kanaan. Mereka telah mengalami banyak hal dalam perjalanan mereka, sejak dari Allah membebaskan mereka dengan begitu dahsyat dari perbudakan Mesir, kemudian mereka menerima 10 perintah Allah di Gunung Sinai, pengembaraan di padang gurun selama kurang lebih 40 tahun dengan segala ketidaktaatan mereka dan hukuman Allah atas ketidaktaatan tersebut, dan sekarang mereka sedang bersiap-siap untuk memasuki Kanaan, tanah perjanjian yang Allah sudah mau siapkan bagi mereka. Nah, dalam ayat panggilan ibadah yang kita baca tadi, versi bahasa Inggrisnya kata yang dipakai dalam ayat 17 adalah "You have declared today", yang berarti bangsa Israel sudah menyatakan bahwa Tuhan adalah Allah mereka. Dan konsekuensi dari pernyataan mereka ini adalah mereka harus hidup di jalan Tuhan, berpegang pada ketetapan dan perintahnya dan mentaatinya. Dan di ayat 18, kata yang dipakai adalah "And the Lord has declared today", yang artinya Allah telah menyatakan bahwa Israel adalah umat kesayangannya yang akan memegang perintahnya. Jadi di dalam perjanjian ini ada umat Israel yang menyatakan bahwa mereka adalah Tuhan adalah Allah mereka, dan Allah yang menyatakan bahwa Ia adalah Allah bagi Israel. Inilah esensi dari perjanjian yang Allah berikan kepada bangsa Israel. Allah di dalam kemurahan hatinya memilih bangsa Israel semata-mata karena kedaulatan anugerahnya. Israel yang dipilih menjadi umat Allah harus hidup sesuai dengan hukum-hukum Allah. Mereka tidak perlu melakukan apapun untuk bisa menjadi umat pilihan Allah. Namun mereka tidak bisa lagi hidup menurut cara-cara hidup bangsa Mesir atau bangsa lain yang tidak mengenal Allah. Israel menerima perjanjian dari Allah tanpa syarat dan hanya karena anugerahnya. Namun setelah mereka menjadi umat perjanjian Allah, Allah menuntut ketaatan dan komitmen total dari mereka. Saudara sekalian, kita orang-orang Kristen adalah umat perjanjian Allah di dalam perjanjian yang baru di dalam Kristus. Allah menyatakan dirinya sebagai Allah kita dan kita menjadi miliknya di dalam Kristus. Di dalam Kristus kita menerima semua janji yang Allah sudah nyatakan di dalam firman-Nya. Namun, sama seperti Allah menuntut ketaatan Israel kepadanya, demikian juga Allah menuntut ketaatan kita kepadanya. Dan sama seperti Israel pula, saudara, kita sering gagal mentaati Allah. Sama seperti Israel,
Mengingat Allah hanya pada waktu mereka dalam kesulitan, mereka berteriak memohon pertolongan daripada Allah. Waktu mereka mendapat kesulitan, kita pun juga sering hanya mencari Allah pada waktu kita membutuhkan pertolongannya dalam masalah-masalah hidup kita. Sama seperti Israel yang sering tidak taat kepada Allah, menyembah ilah-ilah lain dan mau hidup menurut caranya sendiri. Demikian juga kita orang-orang Kristen sering tidak taat, menyembah ilah-ilah dunia modern ini dan mau hidup menurut cara hidup seperti orang dunia yang tidak mengenal Allah. Kita mau masuk dalam perjanjian anugerah Allah dengan segala berkat yang tersedia di dalamnya. Kita juga tahu apa yang Allah kehendaki dalam hidup kita sebagai umat perjanjiannya. Namun kita hidup seperti seolah-olah Allah ada hanya untuk memenuhi segala keinginan-keinginan kita. Bukan kita ada untuk memuliakan Dia. Karena itu saudara sekalian, mari sekali lagi kita datang kepada Dia, mengakui betapa hidup kita sering tidak mencerminkan hidup seorang umat pilihan Allah. Mengakui betapa sering kita dengan segala kesibukan kita membuat kita mengabaikan Dia. Dan mengakui betapa kesenangan dan kenyamanan dunia ini sering tanpa kita sadari membuat hati kita tidak lagi memiliki kesenangan yang sejati yang harusnya kita miliki hanya di dalam Kristus. Mari sebelum kita masuk ke dalam doa pengakuan dosa kita sama-sama membaca ayat pengakuan dosa yang hari ini terambil dari surat 2 Korintus 7 ayat yang pertama. Kita akan membacanya bersama-sama. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Mari kita masuk di dalam doa teduh pengakuan dosa kita. Kami menyadari dan mengakui di hadapan-Mu ya Tuhan, betapa kami sebagai umat pilihan Tuhan yang ada di dalam perjanjian anugerah yang Kau berikan di dalam Kristus, kami masih sering hidup tidak seperti seharusnya sebagai umat pilihan Allah. Kami masih sering hidup seperti orang-orang dunia ini yang tidak mengenal Allah. Kami begitu sibuk dengan diri kami sehingga kami sering melupakan dan mengabaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Karena itu kami datang kepadamu, mengakui segala kesalahan, dosa kami, dan memohon kiranya Roh Kudus yang akan menolong kami, memampukan kami, sehingga kami bisa menghidupi kehidupan sebagai umat pilihan Allah, seperti yang Kau kehendaki. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita patut bersyukur karena perjanjian yang Allah berikan kepada kita bukan saja diberikannya secara cuma-cuma tanpa adanya syarat yang harus kita penuhi terlebih dahulu untuk bisa mendapatkannya, tetapi lebih lagi, yaitu perjanjian ini tidak mungkin bisa dibatalkan oleh apapun dan siapapun juga. Artinya Allah yang memberikan perjanjian ini, Allah juga yang akan memegangnya, dan kesetiaan Allah lah yang akan menjadi jaminan dari tetap berlakunya perjanjian ini bagi kita semua. Inilah anugerah Allah bagi kita semua, orang-orang berdosa yang mendapatkan belas kasihannya. Dengarlah berita anugerah yang akan saya bacakan dari surat 1 Petrus pasal yang 1 ayat 18, 19, dan 21. Demikian firman Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah, yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih atas perjanjian yang Tuhan telah berikan kepada kami semua. Di dalam perjanjian ini kami mendapatkan satu kepastian bahwa kami adalah umat pilihan Allah yang akan menerima semua berkat yang telah Engkau sediakan di dalam Kristus.
Kami bersyukur, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Janji yang manis kataku lupakan, tak terombang ambing lagi jiwaku. Walau lambah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Yakinkan janji kau tak lupakan, dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Dan bila pintu surga dibukakan, selesailah sudah susah dan lelah, kan ku dengarlah suara mengatakan, hamba yang setiawan, mari masuklah. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh, kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Pernyataan iman diambil dari Pengakuan Imam Westminster bab 11 artikel 1 dan 2. Saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk membaca bersama-sama dengan saya. Artikel 1. Mereka yang dipanggil secara efektif oleh Allah juga dibenarkan secara bebas oleh Allah, bukan dengan menanamkan kebenaran di dalam diri mereka, tetapi dengan mengampuni dosa-dosa mereka dan menyatakan dan menerima mereka sebagai orang benar. Hal ini tidak dikarenakan sesuatu yang terdapat di dalam diri mereka atau yang dikerjakan oleh mereka, tetapi semata-mata dikarenakan Kristus. Pembenaran juga bukan dengan mengimputasikan iman atau tindakan untuk mempercayai atau ketaatan lain kepada Injil atas mereka sebagai kebenaran mereka, melainkan dengan memberlakukan ketaatan dan pemuasan Kristus pada mereka, sehingga mereka menerima dan bergantung padanya dan kebenarannya dengan iman, di mana iman ini juga bukan milik mereka sendiri, melainkan anugerah dari Allah. Artikel 2. Iman yang menerima dan bersandar kepada Kristus dan kebenarannya adalah satu-satunya instrumen pembenaran, tetapi iman bukan satu-satunya yang ada di dalam diri orang yang dibenarkan, tetapi selalu didampingi oleh semua anugerah-anugerah yang menyelamatkan. Dan iman ini bukanlah iman yang mati, melainkan iman yang berkarya di dalam kasih. Sekarang waktunya kita memberikan persembahan dan persepuluhan kita. Memberikan persembahan dan persepuluhan bukanlah sebuah upaya agar Allah memberikan berkat-Nya lebih lagi dalam hidup kita. Memberikan persembahan dengan motivasi seperti ini tidak pernah diajarkan di dalam Alkitab. Kita memberi sebagai sebuah ungkapan syukur kita kepada Allah, sebagai bagian dari memberikan hidup kita kepada Allah, dan memang pemilik hidup dan seluruh harta benda kita. Dan melalui memberikan persembahan ini kita belajar agar hati kita tidak terikat pada berkat-berkat yang Allah berikan kepada kita. Karena itu bagi setiap saudara yang adalah member atau anggota dari Covenant City Church, adalah tugas dan sukacita bagi setiap kita untuk dengan setia memberikan persembahan mendukung pekerjaan Tuhan di gereja kita. Dan bagi saudara yang bukan merupakan anggota dari Covenant City Church, kami menghimbau agar saudara juga dengan setia memberikan persembahan mendukung pekerjaan Tuhan di gereja lokal di mana saudara berada. Saudara dapat memberikan persembahan melalui QR Code atau melalui berbagai jalur lain yang tertera di layar seperti yang ada sekarang.
Mari kita akan sama-sama masuk di dalam doa syafaat kita. Bapa di dalam surga, kami datang kembali kepadamu, kami membawa setiap persembahan kami kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap berkat dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna di dalam kehidupan kami, sehingga pada hari ini kami boleh ada dengan semua keberadaan kami. Kami berdoa kiranya setiap persembahan yang kami kumpulkan ini boleh dipakai dengan tepat untuk boleh memberitakan Injil Kristus melalui gereja kami maupun melalui berbagai sarana yang kami akan gunakan sebagai sarana untuk kami memberitakan Injil sebagai amanat yang Kau perintahkan kepada setiap kami. Ya Bapa, kami juga saat ini berdoa, kami bersyukur, berterima kasih untuk kondisi di Jakarta dan seluruh Indonesia di mana kami boleh melihat terjadi terus penurunan kasus penyebaran COVID-19, dan kami berdoa kiranya Tuhan terus menolong supaya angka ini akan tetap rendah dan baik sehingga kami bisa terus melakukan kegiatan kami dengan normal seperti semula. Kami berdoa untuk aparat pemerintah, untuk tenaga kesehatan, untuk setiap anggota masyarakat yang terlibat supaya boleh menjadi sarana untuk Tuhan menolong sehingga bangsa kami, negara kami bisa segera pulih dari pandemi ini. Kami juga berdoa serahkan untuk acara rencana untuk pembukaan gereja kami secara tatap muka pada bulan Desember nanti. Kiranya Tuhan menolong supaya kondisi tetap kondusif di kota kami dan kami bisa melakukan ibadah tatap muka tanpa ada kendala. Kami berdoa untuk setiap persiapan yang dilakukan, kiranya Tuhan menolong supaya segala sesuatu boleh berjalan dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya Bapak, kami juga saat ini berdoa, kami bersyukur, berterima kasih untuk berita gembira untuk pernikahan dari saudara kami, untuk saudara Denis dan Yeha yang minggu lalu sudah melangsungkan pernikahan mereka. Kami bersyukur Tuhan sudah menolong memimpin mereka sejak Tuhan mempertemukan mereka, menolong dalam acara-acara selama acara pernikahan itu, dan kiranya Tuhan terus akan menolong, menyertai, memimpin dan memberkati keluarga baru yang sedang mereka bangun ini. Biarlah kehidupan mereka berdua boleh sungguh-sungguh menjadi alat di tangan Tuhan untuk bersama-sama melayani Tuhan dan pekerjaan-Mu. Kami bersyukur, kami berterima kasih, dan kami akan menutup doa ini dengan doa yang Engkau ajarkan kepada kami semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, hari ini kita ada 2 pengumuman saja. Pengumuman yang pertama, ibadah sore berikutnya akan diadakan pada tanggal 5 Desember 2021 mendatang. 2 minggu dari sekarang. Dan ini akan dilakukan secara live streaming pada pukul 4 sore. Jadi ingat ya saudara sekalian, kita tidak akan lagi beribadah secara lewat Zoom seperti saat ini, tapi akan live streaming dari lokasi gereja kita jam 4 sore pada tanggal 5 Desember nanti. Dan pengumuman yang kedua, ibadah sore tatap muka di gedung gereja secara bersama-sama akan kita lakukan pada tanggal 19 Desember bulan depan pada pukul 4 sore. Jadi saudara catat tanggalnya 19 Desember pukul 4 sore kita akan mulai ibadah secara tatap muka yang berlokasi di gedung gereja di iNews Tower, Kompleks MNC di Kebon Siri, Jakarta Pusat. Jadi setelah tanggal 19 Desember itu kita akan melakukan ibadah setiap minggu secara tatap muka, bukan lagi hanya minggu pertama dan minggu ketiga lewat Zoom seperti sekarang ini. Karena itu kami mengundang setiap saudara untuk boleh hadir dalam ibadah perdana tatap muka kita pada tanggal 19 Desember nanti jam 4 sore di iNews Tower gedung MNC. Dan untuk info lebih lengkap soal protokol kesehatan yang harus diikuti sebelum mengikuti ibadah ini akan kami sampaikan di dalam ibadah sore berikutnya. Jadi saudara ikuti pengumumannya baik melalui ibadah sore maupun melalui media sosial dari Covenant City Church.
Jadi itu saudara catat ya tanggalnya 19 Desember kami mengundang setiap saudara untuk boleh hadir dalam ibadah tatap muka kita dengan mendaftar dan detailnya akan kami berikan lebih lanjut. Itu saja dua pengumumannya untuk hari ini dan mari kita akan sama-sama berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk firman-Mu yang sebentar akan disampaikan oleh hamba-Mu Saudara Davin. Kiranya Tuhan menolong di dalam penyampaian firman Tuhan itu dan Tuhan juga bekerja melalui Roh Kudus-Mu di dalam hati setiap kami yang mendengarnya. Tuhan bukakan setiap hati kami supaya kami boleh memiliki telinga untuk mendengar kebenaran firman Tuhan yang Kau sampaikan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Khotbah hari ini diambil dari Kejadian 15. Inilah firman Tuhan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Lagi firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Kata Abram, ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur dan seekor anak burung merpati. Diambilnyalah semuanya itu bagi Tuhan, dipotong 2, lalu diletakkan bagian-bagian itu yang satu di samping yang lain. Tetapi burung-burung itu tidak dipotong 2. Ketika burung-burung buas hingga pada daging binatang-binatang itu, maka Abram mengusirnya. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak. Lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Tetapi keturunanmu yang keempat akan kembali ke sini, sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Ketika matahari telah terbenam, hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram, serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat, yakni tanah orang Keni, orang Kenas, orang Kadmon, orang Het, orang Feris, orang Refaim, orang Amori, orang Kanaan, orang Girgasi, dan orang Yebus itu. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan kita hari ini. Bapa yang Maha Kudus, Bapa yang kebesarannya melebihi dunia ini. Engkau Tuhan yang mulia, yang begitu tinggi Tuhan, lebih daripada apa yang kita dapat pikirkan, lebih daripada apa yang hati kami dapat harapkan Tuhan. Engkau Tuhan yang begitu besar, begitu kudus dan mulia.
datang ke dalam dunia ini mengambil rupa seorang hamba untuk menggantikan hukuman-hukuman dosa kami, menggantikan kegagalan kami Tuhan, untuk hidup sesuai dengan ketetapan-ketetapan Tuhan. Dan Tuhan, Kau lakukan itu semua di dalam anugerah-Mu yang begitu besar, yang begitu menakjubkan bagi kami Tuhan. Dan biar melalui firman-Mu hari ini, kembali Tuhan Kau ingatkan kami, bahwa kami melihat kepada karya penebusan-Mu, karya penebusan yang menjadi satu-satunya pengharapan di dalam kehidupan kami, karya penebusan yang membenarkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa biar Kau berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi melalui firman pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, tanpa terasa kita sudah memasuki Kejadian 15 di dalam seri khotbah kehidupan Abraham kita. Sedikit rekap aja saudara, sejauh ini kita sudah membahas 3 pasal, dari pasal 12 ke pasal 14 dari seri kehidupan Abraham. Kita sudah melihat perjalanan iman Abraham. Abraham yang dipanggil dari tanah leluhurnya. Dia pergi menuju ke sebuah tempat yang dia tidak tahu sebelumnya. Yang kita tahu bersama-sama tempat itu adalah tanah perjanjian. Dan di sana saudara, Abraham hidup di dalam imannya. Ia hidup dengan teguh, dengan begitu yakin, meskipun ia pada saat itu belum mendapatkan tanah perjanjian itu sendiri. Tapi kehidupan iman Abraham bukanlah kehidupan iman yang mulus. Saudara, kita bisa lihat seperti yang sudah kita pelajari, Abraham berkali-kali juga mengalami keraguan. Abraham berkali-kali juga mengalami kegagalan. Misalnya saja, Abraham di Kejadian pasal 12 mengalami kelaparan dan dia akhirnya harus pergi meninggalkan tanah perjanjian menuju tanah kafir, yaitu tanah Mesir. Di Kejadian pasal 13 terjadi perselisihan yang hebat antara budak Abraham dan juga hambanya Lot. Dan itu mengakibatkan ia harus berpisah daripada Lot, satu-satunya kerabat atau satu-satunya orang yang dekat dengan dirinya pada saat itu. Dan juga di Kejadian 14 kita melihat bahwa Abraham meresikokan dirinya untuk menyelamatkan Lot yang ditawan oleh raja-raja yang waktu itu berkuasa di daerah timur dekat kuno pada saat itu. Nah saudara, perjalanan iman Abraham adalah perjalanan iman yang juga merefleksikan perjalanan iman kita semuanya. Dan hari ini kita masuk ke Kejadian pasal 15. Kejadian pasal 15 ini menunjukkan sebuah peristiwa yang sangat penting. Dan bisa saya katakan peristiwa ini bisa menjadi peristiwa terpenting di dalam seluruh kehidupan Abraham. R.C. Sproul, seorang teolog reform, berkata, kalau seandainya dia hanya diberikan satu pasal saja di dalam Alkitab, dia boleh membawa satu pasal saja di dalam Alkitab. Dia berkata dia mau membawa pasal 15 ini bersama-sama dengan dirinya. Saudara, ada banyak sekali esensi-esensi tentang iman Kristen yang dapat kita lihat di dalam pasal ini. Tetapi karena keterbatasan waktu, kita tidak akan bisa membahas seluruh pasal ini satu persatu. Oleh karena itu saudara, mari kita memfokuskan kepada 3 poin di dalam firman kita hari ini. Saudara, 3 poin ini adalah, yang pertama kita akan melihat pergumulan dalam menantikan janji Tuhan. Kedua, kita akan melihat pembenaran di dalam janji Tuhan. Dan poin yang ketiga, kita akan melihat Tuhan sendiri yang menjamin janjinya. Sekali lagi saudara, 3 poin di dalam firman kita hari ini. Yang pertama kita akan melihat pergumulan dalam menantikan janji Tuhan. Poin yang kedua kita akan melihat tentang pembenaran di dalam janji Tuhan. Dan yang ketiga kita akan bersama-sama melihat bahwa Tuhan sendirilah yang menjamin janjinya. Saudara, untuk firman hari ini, tetap saudara jangan tutup Alkitab saudara. Karena kita akan melihat, kita akan merujuk kepada ayat-ayat di dalam pasal 15 ini secara dekat untuk mengerti poin-poin firman kita hari ini. Mari kita bersama-sama masuk ke poin kita yang pertama, yaitu pergumulan dalam menantikan janji Tuhan. Nah saudara, kita lihat di awal pasal 15. Kata pertama yang tertulis di pasal 15 ayat pertama, di situ ada kata kemudian. Ya, sebenarnya dalam bahasa asli kata kemudian ini lebih tepat diterjemahkan sebagai setelah peristiwa ini. Jadi saudara, penulis sebenarnya ingin menunjukkan bahwa kejadian 15 ini adalah satu peristiwa yang terjadi setelah kejadian 14. Ya, kalau saudara ingat di kejadian 14 apa yang terjadi? Di situ Abraham berhasil mengalahkan raja-raja yang tangguh.
Raja-raja yang berkuasa selama belasan atau bahkan puluhan tahun dan dia berhasil membebaskan Lot dari tawanan raja-raja tersebut. Nah, karena itu saudara, Abraham menjadi sosok yang ternama. Dia menjadi sosok seperti seorang raja yang disegani oleh bangsa-bangsa sekitarnya pada saat itu. Dan juga kita dapat melihat di pasal 14 tersebut, Abraham melakukannya dengan dia mengirim 318 orang terbaik yang lahir di dalam rumahnya untuk berperang. Artinya saudara, Abraham itu memiliki kemampuan, memiliki resources atau dia memiliki sumber daya yang begitu besar, yang begitu berlimpah untuk melatih orang-orang di rumahnya, mendidik mereka menjadi pasukan-pasukan yang tangguh. Hal ini menggambarkan Abraham tidak hanya memiliki nama yang besar pada saat itu di kalangan bangsa-bangsa di timur dekat kuno, tetapi juga Abraham itu memiliki harta yang berlimpah. Kalau zaman sekarang, anak zaman sekarang suka bilang Abraham ini udah punya harta, tahta, dan juga wanita. Dia juga mempunyai seorang istri yaitu Sarai yang berada di dekat dia senantiasa. Kita lihat Abraham memiliki kehidupan yang sangat ideal, saudara. Ia telah mencapai kesuksesan yang diingini, yang diimpi-impikan oleh orang-orang di dunia ini. Tetapi di awal pasal 15 ini, firman Tuhan datang. Tuhan menghampiri dia dan berkata, Abraham, jangan takut. Saudara, ini mungkin agak mengejutkan. Kenapa Tuhan bilang jangan takut? Harusnya Abraham pada saat itu kondisinya jauh daripada ketakutan. Harusnya Abraham waktu itu kondisinya kita berpikir dia sudah merasa aman. Harusnya dia sudah merasa tentram pada saat itu. Tapi saudara, waktu Tuhan bilang jangan takut. Sebenarnya di sini ada satu hal yang kita bisa lihat. Kalau seseorang bilang, Vin, jangan takut. Orang itu pasti tahu, kalau Davin, saya, pada saat itu lagi takut. Begitulah dengan Abraham. Tuhan menghampirinya berkata jangan takut karena Tuhan tahu Abraham pada saat itu takut. Nah, apa sih yang Abraham takuti? Saudara, Abraham takut karena pada saat itu Abraham belum melihat janji Tuhan terpenuhi. Ketakutan ini dibawa dalam sebuah pergumulan yang besar, saudara-saudara sekalian. Kenapa begitu? Karena sampai di momen ini, Abraham masih belum memiliki keturunan. Abraham dikatakan di ayat kedua, dia umurnya sudah lanjut, dia sudah tua dan dia tahu waktunya sudah tidak lama lagi. Dan dia takut, dia bergumul, siapakah yang akan menjadi ahli warisnya. Bahkan dia berpikir dia akan menyerahkan warisannya ini kepada hambanya yaitu Eliezer. Dan tidak hanya itu aja, kalau saudara lihat di ayat ke-8, Abraham juga bergumul, dia mempertanyakan tentang janji Tuhan akan tanah perjanjian. Abraham pada waktu itu memang sudah hidup dengan begitu mewahnya, begitu kayanya pada saat itu. Tetapi pada saat itu Abraham masih hidup sebagai orang asing di tanah perjanjian. Dia masih belum memiliki 1 sentimeter pun dari tanah perjanjian tersebut. Nah saudara, pergumulan yang dialami Abraham ini sebenarnya bukanlah hal aneh di dalam perjalanan kehidupan orang beriman. Saudara jangan kaget kalau di dalam kehidupan kita, di dalam perjalanan iman kita, kita pun juga bisa mengalami pergumulan seperti yang dialami Abraham. Pergumulan di dalam janji Tuhan. Dan saudara, siapapun diri kita, baik kita orang yang mapan, yang kaya raya di dunia ini, orang berprestasi, ataupun kita mungkin orang yang kekurangan, kita orang yang cenderung biasa-biasa aja, tua ataupun muda, kita tidak akan kebal dari pergumulan iman. Dan saudara, ini semua dapat terjadi. Kenapa? Karena kita sudah menerima janji Tuhan yang mulia. Kita sebagai anak-anak Tuhan telah diberikan kuasa dan natur ilahi di dalam hidup kita, yang kita senantiasa menantikan pemenuhan janji Tuhan akan datangnya kerajaan Allah yang dinyatakan di tengah-tengah dunia ini. Karena kita sebenarnya bukan lagi bagian dari kerajaan dunia ini, tapi kita adalah anak-anak Allah di dalam kerajaannya yang mulia. Tapi masalahnya saudara, kita masih belum melihat hal ini terjadi di tengah-tengah dunia ini. Janji Allah yang akan mendatangkan kerajaan Allah yang penuh kebenaran dan keadilan, itu kelihatannya berbanding terbalik dengan realita yang kita hidupi saat ini.
Kita di sini masih mengalami berbagai macam masalah, duka cita, sakit penyakit, berbagai macam kekhawatiran dan ketakutan yang merundungi kita di dalam dunia ini. Seorang teolog Perjanjian Lama berkata bahwa kehidupan di dalam iman kita saat ini itu diibaratkan seperti kehidupan di tengah-tengah sebuah gap, sebuah jarak antara janji Tuhan dan realita dunia ini. Ketakutan kita, pergumulan kita akan janji Tuhan, ini memang sudah menjadi bagian dari kehidupan di dalam gap antara janji Tuhan dan realita dunia ini yang kelihatannya bertolak belakang. Dan saudara, segala pergumulan iman yang kita alami, itu sebenarnya menunjukkan satu hal. Kalau kita tetaplah manusia biasa. Kita manusia yang terbatas. Kita masih hidup di dalam kelemahan-kelemahan kita. Dan kita tidak akan mungkin dapat mengerti, memahami janji Tuhan yang begitu besar, yang melebihi diri kita dan melebihi akal pikiran kita. Dan juga pergumulan-pergumulan iman ini bukanlah hal yang asing di Alkitab kita. Selain Abraham, kita juga melihat ada beberapa nama-nama lain. Seperti misalnya ada Ayub, ada Thomas, bahkan Petrus, murid terdekat Tuhan Yesus sendiri juga mengalami pergumulan iman. Ia sempat tidak percaya, bahkan menyangkal Yesus sampai 3 kali waktu Yesus ditangkap, saudara-saudara sekalian. Memang benar saudara, pergumulan ini kelihatannya wajar di dalam kehidupan kita. Tetapi kita nggak boleh biarin pergumulan iman ini begitu saja. Dan sebenarnya pergumulan ini menunjukkan bahwa kedagingan kita itu tidak percaya dengan janji Tuhan. Pergumulan ini menunjukkan sebenarnya masih ada dosa yang bersarang di dalam hidup kita, saudara-saudara sekalian. Yang tidak mau supaya kita itu berpegang kepada janji Tuhan dengan penuh, mempercayai Tuhan dengan utuh, saudara-saudara sekalian. Bahkan di tengah-tengah pergumulan ini kita seringkali cenderung memiliki sebuah tendensi untuk kita tuh mau mencari jalan sendiri, mau mencari solusi sendiri, seakan-akan kita membantu Tuhan, atau enggak seakan-akan kita itu punya solusi yang lebih baik daripada apa yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya saudara, Abraham itu berpikir dia mau memberikan warisannya kepada Eliezer. Padahal Eliezer itu bukanlah orang perjanjian, bukanlah orang yang Tuhan itu kehendaki untuk meneruskan janjinya pada saat itu, saudara. Karena dia bukan orang Israel. Dia bukan keturunan fisik dari Abraham itu sendiri. Lantas bagaimana kita menanggapi pergumulan iman ini? Pergumulan iman ini bisa saja berlangsung dengan begitu hebat, saudara-saudara. Berlangsung begitu besar, lebih besar dari apa yang kita dapat duga di tengah-tengah dunia ini. Nah, saudara, Abraham di sini juga memberikan sebuah contoh, sebuah model bagaimana kita menanggapi ketakutan kita. Perhatikan saudara kembali di ayat kedua dan ayat ke-8. Bagaimana Abraham meresponi waktu Tuhan datang dan berbicara kepada dia. Abraham bilang di situ, ia memanggil Tuhan dengan nama Ya Tuhan Allah. Saudara, kalau melihat di situ, di Alkitab bahasa Indonesia kita, kata Allah itu ditulis dengan huruf kapital semuanya, huruf besar semuanya. Yang di dalam bahasa aslinya itu adalah kata YHWH atau kata Yahweh. YHWH ini adalah sejatinya nama Allah Tritunggal yang kita sembah, dan nama ini adalah nama yang Tuhan nyatakan kepada orang-orang di dalam perjanjiannya. Dengan kata lain, dengan Abraham menyebut Tuhan sebagai Yahweh, memperlihatkan sebenarnya kalau Abraham itu tetap memandang Tuhan dengan benar. Ia tetap memandang bahwa ia adalah orang yang ia adalah umat Tuhan yang memiliki relasi dengan Tuhan pada saat itu, saudara sekalian. Ia memandang Tuhan di dalam pergumulannya. Saudara, seringkali dalam pergumulan iman, respon utama kita adalah kita lebih mempertanyakan Tuhan. Atau mungkin kita menyalahkan Tuhan. Atau mungkin kita menghindar karena kita takut Tuhan itu nggak senang dengan pergumulan-pergumulan kita. Tapi tidak dengan yang diperhatikan Abraham. Dia tetap memanggil nama Tuhan. Meskipun ia sedang bergumul, Abraham tidak hilang percayanya kepada Tuhan yang berdaulat. Dan seperti ini jugalah saudara pergumulan orang beriman. Pergumulan orang beriman bukanlah pergumulan di mana kita meninggalkan Tuhan. Tapi pergumulan iman adalah pergumulan di mana kita juga melibatkan Tuhan.
Kita bahkan membawa seluruh pergumulan kita, pikiran kita, emosi kita yang tidak menentu ini kepada Tuhan. Dan bagaimana respon Tuhan menanggapi pergumulan iman Abraham? Kita simak di poin yang kedua, pembenaran di dalam janji Tuhan. Saudara, sebelum Tuhan menanggapi Abraham dalam narasi ini, perhatikan kalau sebenarnya Tuhan itu terlebih dahulu yang datang kepada Abraham. Di ayat 1 dikatakan janganlah takut, dikatakan di situ Tuhan adalah perisaimu. Tuhan sudah memberikan satu jaminan bahwa Tuhan adalah tempat berlindungnya Abraham. Ia adalah sosok yang akan melindungi Abraham di tengah-tengah pergumulannya. Tapi saudara, Abraham di situ berkata di ayat kedua, ia mencurahkan segala pergumulannya. Bagaimana mungkin ia bisa punya anak? Ia sudah tua, ia sudah lanjut usia. Dan saudara, bagaimana Tuhan meresponi keraguan Abraham ini? Kita lihat di ayat 4 sampai ayat ke-5. Tuhan lebih lagi meresponi keraguan Abraham. Bagaimana ia berkata bahwa ia perisai bagi Abraham. Dia berkata, lihat bintang-bintang di langit. Pada saat itu saudara, bintang-bintang di langit nggak kayak di Jakarta. Kita mungkin kalau di Jakarta sulit ya ngelihat bintang di langit. Mungkin kalau kelihatan pun itu cuma ada satu, cuma ada dua gitu. Tapi saudara, saya pernah pergi ke satu daerah yang di situ tidak ada gedung-gedung. Daerah itu ada di tengah-tengah perhutanan. Dan di situ saudara, pada waktu malam-malam, saya bisa melihat bintang itu banyak banget. Nah, saudara, itulah yang Abraham lihat. Waktu Abraham melihat bintang-bintang, ia melihat bintang-bintang yang jumlahnya sangat banyak yang tidak terhitung. Dan Tuhan katakan, sebanyak itulah keturunan Abraham akan Tuhan berikan. Dan ini menunjukkan kalau Tuhan itu sebenarnya tidak main-main dengan janjinya. Menanggapi hal ini, Abraham merespon di ayat ke-6 dengan percaya. Dan dikatakan di situ Tuhan memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Saudara, Kejadian 15 ayat 6. Ini adalah satu ayat yang sangat penting. Tidak hanya di dalam perjalanan iman kita saja, tapi juga ayat ini menjadi fondasi di dalam Injil yang kita terima, Injil yang kita dengar. Nah, saudara, inilah kenapa Tuhan berkenan untuk menghampiri Abraham. Dan Abraham pun juga datang, dia berani datang kepada Tuhan. Alasannya kenapa? Karena kita lihat di Kejadian 15 ayat 6 di situ dikatakan bahwa Abraham adalah orang yang sudah dibenarkan. Dan saudara, mengapa status kita yang sudah dibenarkan ini adalah sesuatu yang sangat penting? Saudara, saya rasa memiliki status benar itu tanpa kita sadari menjadi sentralitas kehidupan kita. Tanpa kita sadari, kita selama ini berjuang, kita selama ini berusaha, kita selama ini tahu kehidupan yang baik, kehidupan moralitas yang baik, karena kita mau hidup benar. Dan kenapa kita tahu kita mau hidup benar? Karena saudara, kita sebenarnya tahu bahwa kita itu hidup di hadapan Sang Penguasa. Kita hidup di hadapan Sang Raja yang menuntut pertanggungjawaban atas semua apa yang kita perbuat. Kita sadar bahwa Sang Raja ini itu dapat menyatakan kita benar atau salah, dan kita mau benar karena kita tidak mau mendapatkan hukuman dari Sang Raja. Karena Sang Raja ini akan memberikan ganjaran, Sang Raja ini akan memberikan hukuman bagi orang-orang yang tidak benar. Nah saudara, inilah mengapa dunia ini memberikan banyak sekali sistem kepercayaan, sistem agama yang selalu menekankan agar kita berbuat perbuatan moral yang baik. Kita selalu berusaha supaya kita dapat berkenan di mata Sang Raja. Kita dapat dibenarkan oleh Sang Raja. Cara pandang ini saya rasa saudara sudah terprogram di dalam dunia kita. Cara pandang ini saudara sangat menekankan di mana kita harus berusaha sedemikian rupa, berbuat amal, berbuat baik, supaya kita dibenarkan oleh Sang Raja tersebut. Dan Sang Raja ini adalah Tuhan itu sendiri.
Tapi saudara, cara pandang ini adalah hal yang mustahil. Kita tidak mungkin dapat memperoleh kebenaran dari usaha moral kita. Karena Sang Raja atau Tuhan yang menuntut pertanggungjawaban itu adalah Tuhan yang Maha Kudus. Tuhan yang kudus itu artinya Tuhan yang sempurna di dalam segala karakternya, di dalam segala perbuatannya. Dan Tuhan yang kudus menghendaki agar semua manusia itu pun juga kudus dan sempurna di hadapannya. Maka itu saudara, kalau kita mau menjadikan usaha kita mau menjadikan kehidupan moral kita sebagai landasan untuk kebenaran kita, maka kehidupan moral kita pun harus sempurna. Tidak boleh bercacat celah. Masalahnya saudara, apakah saudara yakin saudara bisa memiliki kehidupan yang sempurna di dunia ini? Kehidupan yang bermoral sempurna di dunia ini maksud saya. Saudara, saya pun gak yakin dengan diri saya sendiri kalau saya mampu. Hari ini aja, ya saudara, kalau mau tahu saya rekaman ini pagi-pagi. Ini saya baru bangun kira-kira sekitar 2 jam yang lalu. Hari ini masih sekitar jam 8 pagi. Saya pun udah bisa menghitung beberapa dosa yang saya lakukan selama 2 jam saya di pagi hari ini. Gimana saudara dengan keseluruhan hidup kita? Saudara, kita nggak mungkin bisa mempertahankan kehidupan moral yang sempurna di tengah-tengah dunia ini. Yang ada saudara, kalau kita mempertahankan kehidupan moral ini, kita akan menjadi lelah. Yang ada kita malah akan menjadi capek. Dan saudara, kalaupun kita berasa berhasil melakukan usaha moral ini, bukankah kita juga bisa menjadi berbangga akan diri kita sendiri? Kita menjadi sombong, kita menjadi merasa benar di atas orang lain. Dan itu pun juga adalah keberdosaan di dalam itu sendiri, saudara-saudara sekalian. Jadi mustahil kalau kita mau mengusahakan kebenaran kita sendiri. Maka itu jika kita kembali kepada kisah Abraham, saudara, kita dapat melihat dengan jelas Abraham dibenarkan bukan karena dia sudah melakukan perbuatan moral yang benar. Bahkan saudara, pernyataan ini, Kejadian 15 ayat 6, datang pada saat Abraham itu ada di dalam pergumulan yang sangat berat. Rasul Paulus mengutip ayat ini, Kejadian 15 ayat 6 ini di Roma 4. Di situ Paulus menjelaskan bahwa Abraham itu dibenarkan oleh karena imannya semata yang tertuju kepada janji Tuhan. Dan semua ini adalah 100% pekerjaan Tuhan. Tuhan mengaruniakan iman yang membenarkan ini kepada Abraham. Nah saudara, jangan keliru kalau kita baca Kejadian 15 ayat 6 ini dan menyimpulkan kalau Abraham itu jadi benar karena tindakan atau keputusannya percaya kepada Tuhan. Nah kalau gitu mungkin saudara berpikir Abraham juga melakukan sebuah usaha dong supaya dia menjadi benar. Nah saudara, percayanya Abraham di Kejadian 15 ayat 6 ini adalah respon iman yang Tuhan anugerahkan dalam diri Abraham yang sudah terjadi sebenarnya sebelum peristiwa di pasal 15 ini. Yaitu pada saat Tuhan memanggil Abraham untuk meninggalkan tanah kediamannya menuju tanah perjanjian. Nah, teologi kalau kita dibenarkan melalui iman ini, seperti yang tadi saya sudah katakan, ini adalah dasar yang esensi bagi iman kita. Dan inilah yang membedakan Injil dari sistem kepercayaan yang lain. Kalau kita dibenarkan hanya di dalam iman kita kepada Tuhan semata. Dan saudara, saat saudara mendengar kebenaran ini, saya berdoa. Mungkin saudara saat ini masih mempercayai untuk kita harus berusaha sedemikian rupa agar kita memperoleh kebenaran di mata Tuhan. Saudara, jika itu yang masih menjadi cara pandang kita, saya berdoa biar kebenaran Injil ini dapat memberikan kita kelegaan, kerendahan hati, dapat membuka mata kita kalau usaha yang kita lakukan itu tidak dapat membawa kita kepada kebenaran, tetapi hanya Tuhan sendirilah yang dapat memberikan kebenaran itu kepada kita. Dan saya juga berdoa bagi saudara-saudara yang mungkin sudah mendengar atau sudah hafal banget sama doktrin ini atau bahkan udah bosen dengar tentang doktrin ini.
Tapi saudara, kita perlu terus diingatkan akan doktrin kalau kita ini dibenarkan melalui iman semata. Kenapa? Karena kecenderungan hati kita ini ingin selalu berusaha untuk menjadi benar. Kita perlu diingatkan terus-menerus saudara, agar kita tidak lagi terjebak untuk mencari pembenaran dari usaha-usaha, dari kehidupan keagamaan kita, dari perbuatan amal baik kita. Inilah saudara, kehidupan di dalam kebenaran yang memimpin kita di dalam Tuhan. Kehidupan di dalam kebenaran inilah juga yang menjadi dasar bahwa Tuhan berkenan kepada umat-umatnya. Tuhan berkenan kepada Abraham, Tuhan juga berkenan kepada kita. Dan inilah dasar, terutama di dalam pergumulan kita, mengapa kita bisa datang kepada Tuhan. Karena kita adalah orang-orang yang sudah benar di mata Tuhan. Lantas saudara berpikir, bagaimana kita dapat yakin dengan pasti kalau kita sudah dibenarkan melalui iman? Bagaimana kita yakin kalau Tuhan akan menyertai kita senantiasa dalam pergumulan-pergumulan kita? Kita simak poin ketiga. Tuhan sendiri yang menjamin janjinya. Nah saudara, setelah Abraham mendengar janji Tuhan dari ayat 4 sampai ayat 7. Di ayat 8, Abraham bertanya kepada Tuhan, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memiliki janji-janji tersebut? Di sini Abraham terkesan seperti meminta sebuah tanda kepastian dari Tuhan kalau Tuhan pasti akan memenuhi janji-janjinya ini. Nah, saudara, Tuhan meresponi Abraham pertanyaan ini di ayat 9 sampai 10. Dengan ia memerintahkan Abraham untuk mengambil 5 jenis binatang bagi Tuhan. Yaitu 1 lembu betina, 1 kambing betina, 1 domba jantan yang masing-masing berumur 3 tahun, juga seekor burung tekukur dan juga seekor burung merpati. Lalu Tuhan memerintahkan Abraham untuk memotong binatang-binatang tersebut menjadi 2 bagian kecuali burung-burung dan meletakkan bagian-bagian yang telah dipotong itu secara berseberangan seperti membentuk sebuah jalur. Nah saudara, mungkin kita saat ini tidak mengerti mengapa Tuhan memerintahkan hal yang kelihatannya aneh ini kepada Abraham. Namun saudara, pada masa itu, tindakan ini sebenarnya adalah sebuah upacara untuk mengesahkan suatu perjanjian yang lebih tepat disebut sebagai perjanjian covenant antara 2 pihak atau lebih di dalam satu perjanjian. Nah saudara, singkatnya, covenant atau saya akan sebut kata perjanjian untuk kita lebih memudahkan mengingat konsep ini. Perjanjian yang terjadi pada saat itu menegaskan 2 hal. Bahwa terjadi sebuah kontrak antara 2 atau lebih pihak. Dan juga perjanjian ini menunjukkan relasi, menunjukkan sebuah kondisi di dalam relasi yang harus dipenuhi oleh 2 belah pihak. Nah saudara, kalau kita bisa lihat konsep perjanjian ini secara lebih dekat di masa kita sekarang itu dapat kita lihat pada konsep perjanjian pernikahan. Ya, pernikahan pun juga sebenarnya sekarang disebut sebagai covenant. Nah saudara, kita dapat katakan pernikahan itu adalah sebuah kontrak antara seorang pria dan seorang wanita dan di kontrak itu mereka menyatakan komitmen mereka untuk hidup dalam sebuah ikatan suami istri dengan tanggung jawab dan peranannya masing-masing. Tapi saudara pasti setuju kalau hubungan pernikahan itu sebenarnya lebih dari sekedar kontrak. Di dalam hubungan pernikahan itu ada relasi yang intim, relasi yang eksklusif yang terjalin di dalam kasih yang eksklusif antara seorang wanita dan seorang pria. Dan di situ mereka berkomitmen di dalam pernikahan untuk hidup selama-lamanya menjadi satu keluarga. Perjanjian pernikahan menunjukkan komitmen di dalam kasih setia yang akan berlangsung sampai maut memisahkan mereka. Dan inilah saudara gambaran sederhana dari perjanjian antara Tuhan dan umatnya. Tuhan berjanji supaya kita berelasi dengan Dia selama-lamanya. Dan di dalam janji ini pun juga sebenarnya Tuhan juga menuntut komitmen daripada kita untuk kita hidup di dalam Tuhan dengan setia di dalam segala ketetapan-ketetapan Tuhan. Nah saudara, kembali kepada upacara perjanjian antara Tuhan dan Abraham. Saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang upacara pengesahan perjanjian ini. Nah saudara, di dalam upacara perjanjian ini,
pihak-pihak yang terkait itu biasanya terjadi antara seorang raja atau pihak yang lebih kuat dengan seorang hamba atau pihak yang lebih lemah. Nah, di mana sang raja biasanya membuat perjanjian untuk mengikat janji untuk memelihara sang hamba dengan baik, dan di sisi yang lain sang hamba juga mengikat janji untuk setia mengabdi kepada sang raja di dalam segala ketetapan-ketetapannya. Nah, pemotongan binatang yang saudara lihat tadi itu sebenarnya menyimbolkan ini adalah konsekuensi kutuk yang akan menimpa kepada pihak yang melanggar janji mereka. Bahwa mereka nantinya akan dipotong, mereka akan mati seperti binatang-binatang yang tersembelih di situ. Dan jalur yang dibuat oleh Abraham di situ dimaksudkan sebenarnya agar pihak-pihak di dalam perjanjian tersebut untuk berjalan di tengah-tengah binatang yang telah dipotong sebagai tanda pengesahan bahwa kedua belah pihak itu terikat dalam satu perjanjian kekal. Nah, saudara, biasanya yang berjalan di tengah-tengah jalur ini itu adalah pihak yang lebih lemah atau sang hamba. Nah, kalau di dalam cerita Abraham, saudara, harusnya Abraham yang berjalan di tengah-tengah jalur atau di tengah-tengah potongan daging-daging binatang ini. Tapi apa yang terjadi, saudara, kalau kita lihat di ayat 11 sampai 12. Waktu Abraham telah selesai menyiapkan elemen-elemen yang Tuhan sudah perintahkan, Abraham di situ malah menunggu sampai matahari terbenam, bahkan sampai Abraham itu akhirnya tertidur lelap. Abraham tertidur, saudara. Dan saudara perhatikan di ayat 17. Ayat 17 dikatakan, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Saudara, ini sebenarnya hal yang mengejutkan. Apa yang dimaksud penulis di bagian ini? Saudara, perapian yang berasap, suluh yang berapi, yang lewat di tengah-tengah potongan itu adalah manifestasi Tuhan sendiri. Saudara, ayat ini berkata, yang lewat di tengah-tengah jalur itu adalah Tuhan sendiri. Ini mungkin hal yang mengejutkan. Orang yang pada saat waktu kitab Kejadian itu dibaca, orang yang mengerti, yang pernah melihat konsep upacara perjanjian itu mungkin kaget. Kok bisa Tuhan, sang raja yang lewat di tengah-tengah jalur itu, bukan Abraham yang seharusnya lewat. Saudara, hal ini menunjukkan satu hal. Tuhan yang lewat di tengah-tengah binatang yang terpotong ini menunjukkan bahwa Dia Tuhan yang berjalan mewakili Abraham. Ini menunjukkan, saudara, Tuhan di sini berjalan dan berkomitmen untuk saudara melindungi Abraham, untuk saudara ia berkomitmen agar Dia sendirilah yang nanti akan menjamin perjanjian ini, dan berkomitmen jikalau Abraham gagal di dalam perjanjian ini, maka Dia sebagai wakil dari Abraham, sebagai wakil dari sang hamba yang akan menanggung kutukan dari kegagalan Abraham. Dan saudara, Tuhan betul-betul memegang komitmennya. Karena ribuan tahun setelah upacara perjanjian ini, Tuhan betul-betul datang ke dalam dunia ini. Sang raja betul-betul menjadi seorang hamba yang pada akhirnya ia juga harus disembelih seperti binatang-binatang tersebut. Ia harus mati, saudara-saudara sekalian, sebagai pengganti kutukan atas dosa-dosa umatnya untuk Abraham dan juga untuk keturunan-keturunan Abraham, yaitu kepada saudara dan saya. Inilah, saudara, manifestasi dari pekerjaan Tuhan Yesus Kristus yang sudah dinyatakan jauh-jauh hari, ribuan tahun sebelumnya pada masa Abraham. Tuhan adalah Tuhan yang terlebih berkomitmen kepada janjinya kepada kita. Dan karena penebusan inilah, saudara,
kita pun juga turut dibenarkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sempurna, yang tidak bercacat celah. Kristus adalah dasar dari iman kita dan tujuan dari iman kita. Saudara, hidup di dalam iman memang adalah hidup yang menantang. Ada banyak pergumulan-pergumulan iman yang berat yang dapat menimpa kita. Dan ini bisa terjadi dalam waktu yang sangat amat panjang. Namun ingatlah firman hari ini, saudara. Kristus telah menjamin kebenaran kita. Ia menjamin dengan Ia sendiri, saudara, yang menjadi jaminannya. Bahkan Ia sudah menyatakan itu, saudara. Ia sudah menyatakan itu saat Ia datang ke dalam dunia ini dan mati untuk dosa-dosa kita. Dan inilah jaminan bahwa kebenaran yang kita terima saat ini adalah kebenaran yang kekal, kebenaran yang permanen. Karena karya Kristus itu adalah karya yang kekal, saudara-saudara sekalian. Dan kebenaran ini sudah cukup bagi kita. Gak ada lagi yang perlu ditambahkan. Gak ada lagi usaha amal baik kita yang kita perlu tambahkan supaya kita semakin benar. Malah sebaliknya, karena kita sudah dibenarkan, kita dapat hidup memuliakan Tuhan di dalam hidup kita melalui karya-karya dan pekerjaan hidup kita. Saudara, pandanglah Tuhan yang Maha Kuasa. Ingatlah saudara, inilah bukti kasih Tuhan kepada kita. Sang Raja yang datang ke dalam dunia ini mengambil rupa seorang hamba. Dan Dia mati bagi kita hamba-hamba yang telah gagal, yang tidak layak, yang lemah. Dan karena itu saudara, kita yang lemah menjadi kuat, kita yang miskin menjadi kaya saat ini. Karena kita saat ini sudah dibenarkan, kita sudah menjadi satu dengan Bapa di surga, dengan Kristus. Dan janji ini adalah janji yang akan menyertai kita, baik dalam kondisi buruk ataupun baik, dan sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Tuhan, tidak ada lagi Tuhan di dunia ini kasih yang begitu besar, kasih yang begitu megah dan mulia, seperti yang Kau nyatakan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, Kau sendiri yang di dalam anugerah-Mu datang ke dalam dunia ini, supaya kami orang-orang yang tadinya gagal, kami orang-orang yang seringkali bergumul di dalam ketidakpercayaan kami, Tuhan. Tapi dengan Kau datang, Kau tanggung semua kelemahan-kelemahan, dosa-dosa yang ada di dalam setiap hidup kami, Tuhan. Dan Tuhan, Kau menyatakan kami benar hanya semata-mata karena anugerah-Mu yang Kau nyatakan di dalam iman kepada kami. Tuhan, ingatkan kami terus akan kebenaran ini. Iluminasikan terus Tuhan melalui Roh-Mu yang kudus yang ada di dalam setiap kami, bahwa kami adalah orang-orang yang sudah dibenarkan. Dan Bapa, biarlah kami hidup sebagai orang-orang benar di tengah-tengah dunia ini. Ajar kami, pimpin kami Tuhan. Biar kebenaran ini terus memimpin dan menjadi bagian dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Menarik sekali bahwa di Perjanjian Baru banyak farisi-farisi yang bilang bahwa Abraham selamat karena dia disunat, atau Abraham selamat karena dia orang yang baik dan memuja Tuhan. Tapi kalau kita lihat di pasal yang baru saja kita pelajari, Abraham dipanggil Tuhan sebelum dia disunat, sebelum dia memuja Tuhan, karena orang-orang dari tempat dia sebenarnya pemuja berhala semua, dan sebelum dia melakukan apapun untuk membuat Tuhan sayang ke dia karena perilaku dia atau hidup dia. Tidak, Tuhan memanggil Abraham dari kasih-Nya sendiri, karena Tuhan mau memberi kasih kepada seseorang yang tidak patut menerimanya. Karena itu keselamatan kita pun sama seperti di Perjanjian Lama, oleh hanya karena kasih Tuhan. Dan sesuatu yang kita tidak dapat dari Tuhan karena usaha kita sendiri, kita tidak bisa hilang dari itu karena kesalahan kita.
Tuhan yang memanggil, Tuhan yang akan memegang kita dari awal sampai akhir. Pujilah Dia. Amin. Terimalah pemberkatan kita hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Pujian